Oke, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, pada sore hari ini kita akan belajar mengenai metodologi penelitian ya, yaitu bagaimana kita menguji hipotesis kita dengan uji statistik. Nah, jadi ini merupakan salah satu komponen penting di dalam penelitian. Ya, setelah kalian menentukan masalah penelitian, kemudian kalian menentukan metode pengambilan datanya, ya. Nah, data itu nanti akan diolah untuk diuji apakah dia berbeda bermakna secara statistik atau tidak. Karena ini menentukan hasil, ya. Ya, jadi biasanya kita melakukan perumusan hipotesis itu kita rumuskan apakah ada perbedaan atau tidak, ya. Nah, dengan uji statistik kita dapat menentukan suatu data tersebut memiliki perbedaan yang bermakna atau tidak dalam masing-masing kelompok, sehingga dapat kita tarik kesimpulan, ya. Misalkan kalau dia datanya tidak berbeda bermakna antara kelompok perlakuan dan kontrol, nah berarti dia sama. Ya, kelompok perlakuan dan kontrol itu sama, atau dia berbeda bermakna, ya. Itu kita bisa tarik kesimpulan dengan kita menguji hipotesis dengan uji statistik. Nah, uji statistik itu biasanya ada dua, ya, uji parametrik dan non parametrik, ya. Bentar, ini kelewatan. Ya, jadi uji statistik itu biasanya ada dua ini yang kita pakai, uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, jadi uji parametrik ini lebih sahih, dia lebih diterima kebenarannya dan lebih kuat, ya, kesimpulannya dibandingkan dengan uji non parametrik. Karena uji parametrik ini harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, baru dia bisa dilanjutkan uji parametrik. Sedangkan apabila syarat-syarat uji parametrik tidak kita bisa penuhi, maka kita bisa melakukan uji alternatif, yaitu uji non parametrik, ya. Tetapi kesimpulannya itu lebih kuat uji parametrik dibandingkan uji non parametrik, ya. Nah, jadi uji parametrik itu dia berdasarkan distribusi normal. Jadi semua data yang diujikan di dalam uji parametrik itu adalah data yang bersifat normal, dia terdistribusi dengan normal dan datanya adalah homogen, ya. Jadi tidak ada data yang tidak normal atau data yang ini, ya, yang tidak seragam, ya. Jadi datanya semuanya normal, seragam dan memiliki rata-rata yang sangat sempit biasanya, ya. Jadi dia tidak terlalu besar perbedaannya antara data yang satu dengan data yang lain. Jadi terdistribusi dengan normal dan dia homogen datanya. Apabila dia memenuhi syaratnya, dia terdistribusi normal dan homogen, maka uji parametrik ini bisa dilanjutkan, ya. Nah, uji parametrik ini bisa kita menggunakan uji t-test independen, ya, untuk yang kecil ininya, sampelnya kecil, atau kalau sampelnya besar kita bisa menggunakan uji z-test, ya. Kemudian ada uji t-test berpasangan. Kemudian yang biasa kita gunakan juga uji analisis of variance atau ANOVA. Ada yang menggunakan one way ANOVA, ya. Ada yang menggunakan two way ANOVA, ya. Kemudian kalau kita ingin mencari suatu hubungan antara suatu data dengan data yang lain, kita bisa menggunakan uji korelasi Pearson atau uji linear regresi, ya. Nah, ini kegunaannya beda-beda, ya. Kalau uji t-test tadi digunakan untuk menguji
signifikansi dalam satu kelompok sampel, ya, atau dua kelompok sampel. Ya, jadi kita akan menguji apakah berbeda bermakna antara rata-rata data dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi ini cuma dua kelompok yang diuji, ya. Nah, kemudian kalau untuk ANOVA kita bisa menggunakan uji signifikansi ini, tetapi untuk dua kelompok atau lebih, 2, 3, atau 4, kita bisa menggunakan ANOVA. Sedangkan uji regresi itu digunakan untuk melihat suatu pengaruh, ya. Sebentar. Untuk melihat suatu pengaruh, dan ini lebih ditujukan untuk mengestimasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, jadi untuk menguji suatu ini pengaruh, ya. Kemudian kalau korelasi ini untuk menguji hubungan antar variabel, apakah dia berhubungan dengan kuat atau berhubungan dengan lemah atau tidak berhubungan sama sekali. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan analisis jalur, ya, digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa memakai uji statistik parametrik tersebut, yang pertama, sampel diambil secara random. Nah, ini harus dipenuhi. Jadi kalau dia tidak menggunakan random sampling, ya, atau dia menggunakan consecutive sampling atau yang lain, itu tidak bisa digunakan. Jadi sampel itu harus diambil secara random. Kemudian datanya tersebut harus terdistribusi normal, ya. Jadi sebaran datanya itu harus normal, jadi tidak ada pencilan yang jauh, ya, tidak ada. Jadi dia terdistribusi dengan normal. Kemudian mempunyai varians yang sama, harus mempunyai varians yang sama datanya. Nah, yang keempat syaratnya itu adalah datanya ini bersifat skala interval atau rasio. Ya, jadi yang skala ordinal, ya, skala nominal tidak bisa dilakukan uji statistik parametrik. Jadi harus data interval atau data rasio. Nah, untuk data nominal atau ordinal itu digunakan uji statistik non parametrik. Jadi tidak bisa digunakan uji statistik parametrik. Nah, kemudian apabila syarat 1, 2, 3, 4 ini tidak terpenuhi, salah satunya saja tidak terpenuhi, maka uji statistik parametrik ini tidak bisa digunakan. Maka kita gunakan alternatif lain, yaitu kita menggunakan uji statistik non parametrik, ya. Nah, untuk kita mengingat kembali, ya, bagaimana penggolongan data itu. Jadi data menurut skala pengukurannya itu dibagi menjadi data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Ya, ini perlu diingat lagi. Nanti disesuaikan dengan penelitian kalian, ya. Karena itu datanya bersifat nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, jadi yang bisa digunakan untuk uji parametrik tadi hanya data, interval, dan rasio. Sedangkan nominal dan ordinal ini untuk uji non parametrik, ya. Nah, data nominal itu merupakan pengukuran yang paling sederhana. Jadi dia tidak memandang besar kecil, ya. Jadi cuma hanya menunjukkan kode atau label saja. Jadi tidak menunjukkan suatu besar kecilnya sesuatu itu, ya. Nah, angka-angka tersebut tidak dapat dijumlahkan dan tidak dapat diurutkan atau tidak dapat di-ranking. Jadi ini sekedar kode saja atau label saja. Ini yang sifatnya data nominal. Jadi tidak bisa diurutkan, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa di-ranking, ya. Nah, contohnya data mengenai suku bangsa, ya. Ada yang Batak, Jawa, Madura, Sunda, ya. Nah, ini datanya kan tidak bisa ditambah, dijumlah, ya. Tidak bisa diurutkan, ya. Nah, jadi tidak bisa di-ranking. Nah, ini contohnya data nominal. Kemudian jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ya. Nah, kemudian agama Islam, gitu, ya. Agama-agama yang lain, gitu. Nah, ini adalah data nominal. Jadi tidak bisa di-ranking, tidak bisa dijumlahkan. Jadi cuma merupakan kode saja, ya. Begitu juga alamat misalkan di luar kota dan dalam kota, seperti itu, ya. Atau suku sudah tadi, ya. Pekerjaan, ya, pekerjaan misalkan PNS, guru, ya, sopir dan lain-lain. Ini termasuk dengan data nominal, ya. Nah, kemudian data ordinal. Nah, data ordinal ini adalah angka-angka yang diberikan untuk menunjukkan besaran.
Nah, tetapi yang membedakannya dengan data nominal tadi, ya, kalau nominal ini tidak bisa di-ranking, nah, tetapi ordinal ini bisa di-ranking, ya, bisa diurutkan dari yang rendah, sedang, tinggi, seperti itu, ya. Nah, jaraknya ini, tetapi jaraknya tidak menunjukkan jarak yang sama, yang membedakan dia dengan data yang lain, ya. Jadi data ordinal ini jarak antara data kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ini tidak menunjukkan jarak yang sama. Nah, contohnya ini, ya. Kita bagi tingkat ekonomi itu menjadi ekonomi lemah, sedang, dan kuat, ya, ekonomi yang ke atas gitu. Ini adalah bentuk data ordinal. Kemudian kita juga bisa menggunakan pembagian dalam pendidikan, tingkat pendidikan, misalkan pendidikan rendah itu SMP ke bawah, ya. Pendidikan sedang itu SMA, pendidikan tinggi S1, S2, itu dibagi seperti itu, ya. Bisa juga misalkan kita membagi PPOK, ya. PPOK itu dibagi berdasarkan obstruksinya, ada yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat berdasarkan tingkat obstruksi, ya, dari nilai FEV1-nya itu, ya. Kalau FEV1 lebih dari 80 itu ringan, ya. Kalau dia 80 sampai 60 sedang, ya. 50 sampai 30 itu berat, tapi kurang dari 30 itu sangat berat. Nah, ini termasuk data ordinal, ya. Nah, pada analisis data ini tidak bisa menggunakan uji parametrik tadi. Dia harus menggunakan uji non parametrik. Contohnya uji Kolmogorov-Smirnov, ya. Nah, ini bisa kita gunakan kalau salah satu datanya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga jenis data itu data interval, ya. Jadi data interval ini angka-angka yang diberikan menunjukkan suatu besaran, ya. Kemudian dapat di-ranking. Jarak antara dua angka menunjukkan jarak yang sama. Yang membedakan dengan data ini tadi, data ordinal tadi adalah data interval ini jaraknya sama antara dua data itu, ya. Nah, kemudian besar interval ini dapat dijumlahkan dan tidak mempunyai angka nol absolut. Nah, jadi ini interval, ya. Misalkan suhu badan dalam derajat Celcius, ya, itu mempunyai besaran yang sama, ya. Dari 35 ke 36 sama dengan dari 36 ke 37, 37 ke 38, ya. Nah, jadi 1 derajat Celcius itu adalah suhu di mana kita, kalau pengertiannya kalau nggak salah itu, kita memerlukan memanaskan air sebanyak 1 kilogram dalam ini, ya, ATM seperti itu, lupa saya, ya. Nah, jadi ini contohnya adalah suhu badan dalam derajat Celcius, kemudian tingkat IQ, ya. Nah, tetapi dia tidak punya nilai nol absolut. Nah, ini adalah data interval, ya. Jadi data interval ini bisa di-ranking, kemudian jaraknya menunjukkan jarak yang sama antara dua angka, ya. Nah, kemudian bisa dijumlahkan dan tidak punya nilai nol absolut. Nah, sedangkan data rasio ini adalah pengukuran data yang terbaik, di mana data ini menunjukkan angka yang sebenarnya, ya, dari subjek yang diukur. Jadi angka tersebut dapat di-ranking, jarak antara dua angka menunjukkan jarak yang sama, ya. Angka-angka dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi, dan mempunyai angka atau titik nol absolut. Contohnya tinggi badan, berat badan, ya, kadar glukosa, ya, kadar trigliserida, dan lain-lain. Nah, ini adalah data rasio. Nah, jadi untuk data interval dan rasio ini bisa kita gunakan uji parametrik, ya, tetapi harus mengikuti 4 syarat tadi, harus semuanya terpenuhi. Harus variannya normal, kemudian homogen, ya, diambil secara random, ya, seperti itu. Nah, kemudian apabila uji parametrik tersebut tidak bisa dipenuhi, ya, atau salah satunya kita menggunakan data berupa data nominal, ya, atau data ordinal. Nah, ini kita menggunakan uji non parametrik. Nah, ini disebut juga uji yang distribution free. Jadi tidak membutuhkan distribusi yang tertentu. Jadi walaupun datanya tidak normal, bisa kita lakukan uji statistik non parametrik. Contohnya uji chi-square. Ada chi-square 2x2, 2x3, ya, 3x3. Kemudian ada Fisher exact test, ya. Ada Fisher exact test, kemudian ada chi-square Magnemar,
ada Kolmogorov-Smirnov, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Nah, ini adalah uji alternatif, di mana kita tadi datanya tidak normal atau datanya tidak homogen, ya, atau kita tidak menggunakan data yang rasio, ya, atau data ini tadi, ya. Nah, perbedaan ini antara uji parametrik dan non parametrik. Nah, kalau uji parametrik itu dibutuhkan asumsi kenormalan, jadi data itu normal dan harus homogen, ya. Sedangkan non parametrik itu tidak butuh uji normalitas, sehingga juga disebut bebas sebaran, ya. Nah, kemudian jenis data kuantitatif atau memiliki skala interval atau rasio, ini untuk uji parametrik harus data kuantitatif dan memiliki skala interval atau rasio. Nah, sedangkan untuk uji non parametrik, data kuantitatif itu dapat juga digunakan untuk data kualitatif juga, ya. Selain data kuantitatif bisa, data kualitatif, ya, juga bisa digunakan dalam uji non parametrik. Kemudian jumlah data untuk uji parametrik itu harus lebih besar dari 30 besarannya, ya. Jadi uji parametrik itu sampelnya harus besar, lebih dari 30. Tidak boleh kurang dari 30. Ya, kemudian kalau kita kurang dari 30, biasanya kita pakai uji yang non parametrik. Jadi sampelnya kurang dari 30 yang kita uji, kita bisa gunakan uji non parametrik. Nah, ini alternatifnya, ya. Apabila kita sudah merencanakan, misalkan ingin meneliti dengan menggunakan t-test independen, ya. Nah, tetapi syarat-syarat t-test independennya, syarat uji parametriknya tidak terpenuhi, misalkan data tidak terdistribusi normal atau datanya tidak homogen, ya. Nah, ini kita bisa lakukan uji alternatifnya, yaitu kita pindahkan menjadi uji non parametrik. Kalau t-test independen dia tidak terpenuhi, kita akan menggunakan Mann-Whitney test, ya. Nah, kemudian kalau t-test berpasangan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, kita bisa gunakan uji Wilcoxon, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah merancang, misalkan pada proposal penelitian, kita merancang untuk uji statistiknya menggunakan ANOVA, ya, Analysis of Variance. Tetapi syarat-syarat untuk uji parametriknya tidak terpenuhi, misalkan datanya tidak normal atau tidak homogen, ya. Nah, itu kita bisa gunakan alternatifnya, yaitu uji Kruskal-Wallis. Kemudian kita kalau ingin mencari korelasi, tetapi datanya tidak tersebar dengan normal, ya, atau dia tidak homogen, nah, bisa kita gunakan alternatif dari Pearson correlation, yaitu uji Spearman-Rank correlation, ya. Nah, ini adalah alternatif yang sering kita gunakan di dalam penelitian kedokteran. Biasanya ujinya nggak jauh-jauh dari sini, uji untuk tesis, untuk disertasi, ya. Biasanya uji untuk bidang ilmu kedokteran, ya, uji parametriknya dites, kalau dia nggak memenuhi, diganti dengan Mann-Whitney, nah, seperti itu, ya. Nah, jadi nanti ini merupakan uji yang akan kalian gunakan untuk menyusun tesis nanti, ya. Nah, ini uji parametrik tadi, ya. Ada t-test independen dan z-test. Kalau dia sampelnya sangat besar, ya, lebih dari 300 atau ini sangat besar, kita bisa gunakan z-test. Kalau dia kurang, lebih kecil, ya, kita bisa gunakan uji t-test independen. Atau t-test berpasangan, ya, bisa kita gunakan juga uji one way ANOVA, kemudian menggunakan korelasi Pearson atau linear regression, ya. Nah, untuk t-test independen, nah, ini adalah yang kita gunakan datanya harus data nominal, ya. Misalkan dua kelompok, yaitu mahasiswa Unila dan mahasiswa ITERA, ya. Nah, kemudian kita untuk variabel dependennya itu harus merupakan data interval atau data rasio, ya, suhu badan, berat badan, dan lain-lain. Misalkan kita mau mengukur apakah terdapat perbedaan bermakna antara suhu badan mahasiswa Unila dengan mahasiswa ITERA, ya, atau kita mau melihat adakah perbedaan yang bermakna antara berat badan mahasiswa Unila dengan mahasiswa ITERA. Nah, jadi untuk yang variabel independennya itu bisa berupa data nominal
ya, misalkan dua kelompok yang dibagi menjadi nominal, Unila dan ITERA, misalkan mahasiswa. Nah, sedangkan variabel dependennya itu harus berupa data interval atau rasio atau data normal, ya, seperti itu. Jadi ini bisa juga kalian bisa melakukan penelitian, misalkan pada pasien asma dan pasien PPOK, gitu ya. Nah, kalian akan melihat misalkan data dependennya, misalkan kadar interleukin, ya, atau kadar apa, gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan uji t-test, ya. Nah, uji t-test ini untuk sampel yang kecil, ya, yang tidak terlalu besar, ya, kurang dari 300. Tapi kalau lebih dari 300, kita bisa gunakan z-test, ya. Nah, bila salah satu dari syarat uji statistik yang parameternya tidak terpenuhi tadi, ya, ada datanya tidak normal atau datanya tidak homogen, ini kita bisa ganti uji parametrik menjadi uji non parametrik, ya. Jadi kita bisa ganti di tes independen ini dengan uji Mann-Whitney, ya, seperti itu. Nah, misalkan kita mau meneliti nih, ya, apakah pada pasien PPOK terjadi peningkatan kadar protein tertentu, misalkan protein Adam 33, ya. Nah, kita nanti bandingkan antara kelompok normal, ya, kontrolnya, dengan kelompok pasien PPOK. Nah, kita bandingkan nanti kadar protein tersebut, ya. Nah, itu bisa kita gunakan uji t-test independen, ya. Jadi kalau dia berbeda bermakna, berarti bisa lebih kecil kadarnya, ya, menurun, atau lebih besar kadarnya yang meningkat, ya. Kalau dia tidak berbeda bermakna, berarti sama saja, tidak ada perbedaan antara pasien PPOK dan orang normal pada kadar protein tertentu tersebut. Nah, kemudian t-test berpasangan. Nah, ini t-test yang berpasangan ini variabel independennya itu data nominal dua kelompok berpasangan atau before dan after design, ya. Jadi contohnya seperti kita mengukur besar nilai FEV1 sebelum dan FEV1 sesudah pemberian obat, ya, atau terapi, gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan t-test berpasangan. Jadi data variabel independennya itu adalah dua kelompok berpasangan atau kelompok before dan after, ya. Contohnya FEV1 sebelum dan sesudah terapi, ya. Kemudian variabel dependennya ini data interval atau data rasio, ya, dengan distribusi normal. Nah, ini, ya. Nah, jadi datanya harus berupa data interval atau data rasio. Nah, ini dipilih uji T berpasangan, PRT test. Tapi bila tadi ada satu kendala setelah kita lakukan collecting data, kita lakukan uji normalitas, kemudian kita lakukan uji homogenitas, tidak homogen, tidak normal, ya. Nah, maka kita lakukan alternatifnya, yaitu di uji non parametrik berupa uji Wilcoxon. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari perbedaan antara tiga kelompok atau lebih, ya, nah ini kita bisa gunakan uji one way ANOVA, ya. Nah, ini one way ANOVA ini kita akan menguji apakah ada perbedaan paling tidak di dalam dua kelompok dari 3 atau 4 kelompok atau 5 kelompok yang kita uji. Nah, jadi ini kita mau melihat apakah paling tidak ada perbedaan antara dua kelompok di dalam kelompok-kelompok uji, ya. Nah, ini jadi variabel independennya adalah 3 kelompok atau lebih. Nah, jadi kalau kita menggunakan kelompoknya 3 kelompok atau lebih, kita gunakan uji one way ANOVA. Kelompok A, B, C, dan D, gitu misalkan, ya. Nah, kemudian variabel dependennya itu harus merupakan data interval atau data rasio, ya. Data interval tadi misalkan hasil pengukuran fungsi paru, ya, kemudian kadar protein, ya, kemudian bisa juga yang lain-lain, ya. Nah, kemudian
apabila pada saat kita melakukan uji ini homogenitas, kemudian normalitas tidak normal, kita bisa ini gunakan uji alternatif dari ANOVA, yaitu kita lakukan uji Kruskal-Wallis, ya. Nah, jadi apabila syarat dari uji parametrik one way ANOVA ini tidak terpenuhi, maka kita gunakan alternatifnya, yaitu uji non parametrik, uji Kruskal-Wallis, ya. ANOVA 2-way, nah ini untuk data nominal 3 kelompok dan data dependennya itu interval atau rasio, ya. Nah, tetapi dia yang membedakan antara one way dan two way itu dia jumlahnya aja, ya. Pada one way ANOVA dia cuma 1, ya. Nah, tetapi kalau two way ANOVA ya dia ada 2 yang harus kita lakukan ini. Ini contohnya ya, sebentar. Contohnya misalkan di sini ya, yang membedakan antara one way dan two way ANOVA, ya. Jadi kalau kita punya data tentang kelompok 1, ya, ini kita mau bandingkan rata-ratanya. Nah, ini dengan menggunakan satu jalur, ya, atau one way ANOVA. Nah, tapi kalau dia dibagi menjadi 2 kategori, misalkan kategori kurang subur dan subur, ya. Nah, ini kita gunakan two way ANOVA. Nah, jadi datanya itu kalau yang one way ANOVA, kelompoknya itu ada beberapa kelompok, tapi cuma 1 kategori saja, ya. Nah, tapi kalau two way ANOVA dia kategorinya dibagi menjadi 2, ya. Bisa kita misalkan pada pasien PPOK yang ringan dan berat, ya, kategorinya seperti itu. Baru kita tes di sini, ya, apa yang mau kita uji. Nah, selanjutnya uji korelasi Pearson. Ini merupakan uji parametrik, ya. Nah, jadi ini adalah uji yang kita gunakan untuk mencari hubungan. Nah, variabel independennya itu berupa data rasio. Jadi misalkan tinggi badan dalam centimeter. Sedangkan variabel dependennya juga data rasio. Jadi korelasi ini membandingkan 2 data rasio, ya, baik dia itu variabel dependen maupun variabel independennya. Nah, ini bisa kita gunakan uji korelasi Pearson, ya. Nah, uji korelasi Pearson ini apabila dia memenuhi syarat, tetapi kalau tidak memenuhi syarat uji parametrik, bisa kita gunakan alternatifnya, yaitu uji non parametrik dari uji korelasi, yaitu uji Spearman-Rank correlation, ya. Jadi apabila dia tidak memenuhi syarat uji parametrik, maka uji korelasi Pearson-nya kita ganti dengan uji non parametrik, yaitu uji korelasi Spearman-Rank. Ya, jadi tujuannya untuk menetapkan adanya korelasi antara data rasio yang kita gunakan sebagai variabel independen dan variabel dependen. Ya, jadi ini ya yang paling sering kita gunakan dalam uji statistik penelitian kita itu untuk yang parametrik itu t-test atau z-test kalau untuk yang jumlah sampelnya besar, atau t-test berpasangan atau ANOVA atau korelasi Pearson dan regresi linear. Nah, ini adalah alternatif dari uji parametrik, yaitu uji non parametrik. Jadi uji non parametrik ini tidak membutuhkan data yang tertentu, ya, yang data sebarannya tertentu. Jadi data yang sebarannya tidak tersebar merata juga bisa digunakan uji non parametrik. Nah, uji yang bisa kita gunakan biasanya chi-square, uji chi-square 2 kali 2, 2 kali 3 atau 3 kali 3, ya. Kemudian uji Fisher, ya, Fisher test. Kemudian uji chi-square McNemar, ya.
kemudian uji Kolmogorov-Smirnov, dan masih banyak uji-uji yang lain. Nah, untuk uji chi-square dan uji Fisher ini kita lihat berdasarkan variabel independen dan variabel dependennya, ya. Nah, jadi kalau variabel independennya itu data nominal, ya, misalnya dua variabel nominal merokok dan tidak, itu, dan data dependennya itu variabel dependennya itu data nominal dua kelompok, ya, misalkan pneumonia COVID dan tidak. Nah, ya, bisa dipilih uji chi-square 2x2. Atau kalau uji chi-square-nya ini tidak memenuhi, ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam uji chi-square, ya. Jadi uji chi-square ini hanya bisa dilakukan apabila syarat-syaratnya dipenuhi, ya. Nah, apabila uji chi-square sebagai pilihan utama tidak bisa kita lakukan karena tidak memenuhi syarat, maka kita bisa lakukan dengan uji Fisher eksak, ya. Jadi data independen merupakan data nominal dan data dependennya juga merupakan data nominal, ya. Contohnya kita mau menguji apakah berhubungan, ya, apakah dia ada perbedaan antara merokok dengan tidak dan kena pneumonia COVID atau tidak, seperti itu, ya. Nah, ini kita lakukan uji chi-square 2x2, ya. Jadi yang variabel dependennya adalah ini, ya, dependennya adalah pneumonia atau tidak. Jadi pneumonia COVID atau tidak ini variabel dependen, jadi tergantung. Sedangkan yang independen, variabel independen adalah kebiasaan merokok atau tidak, ya. Pasien mempunyai kebiasaan merokok atau tidak. Nah, ini kemudian dilakukan pengelompokan datanya, ya. Nah, jadi seperti ini. Yang A dia merokok dan dia kena pneumonia COVID. Yang B dia tidak ini, ya, dia tidak pneumonia COVID tapi dia juga merokok, ya. Yang C dia kena pneumonia COVID tapi dia tidak merokok, dan D dia tidak merokok dan tidak kena pneumonia COVID. Nah, apabila memenuhi syarat semuanya, ya, syarat untuk uji chi-square, maka dia bisa dilanjutkan uji chi-square-nya. Tetapi kalau tidak, maka dipilih uji Fisher, ya. Nah, ini syarat-syarat uji chi-square. Sampelnya harus lebih dari 30, harus besar sampelnya. Tidak boleh sampelnya kurang dari 30. Kalau sampelnya kurang dari 30, kita bisa menggunakan uji Fisher eksak tadi, ya. Nah, kemudian sel A, B, C, dan D yang di sini, A, B, C, dan D ini, ya, ini tidak boleh ada yang 0 nilainya, harus terisi semua, ya. Tidak boleh ada yang 0. Jadi kalau misalkan sampel seluruhnya 100, ya, misalkan, kan, nah ini nggak boleh ini. Di sini 75, di sini 15, di sini 10, di sini 0, D-nya 0. Nah, tidak boleh. Ya, kolom kotak A, B, C, dan D ini tidak boleh ada angka 0. Tidak boleh ada yang kosong. Nah, kemudian nilai expected cell A, B, dan C, dan D ini harus lebih besar daripada 5. Ya, nilai expected cell-nya. Ya. Ini kalau kita gunakan SPSS, kita masukkan datanya, nanti keluar nilai expected cell-nya itu berapa, ya. Apakah dia kurang dari 5 atau lebih dari 5, ya. Nanti akan keluar kesimpulan, oh, dia bisa menggunakan chi-square atau tidak bisa menggunakan chi-square. Nah, apabila tidak bisa menggunakan chi-square, 3 syarat ini dia tidak terpenuhi, maka kita gunakan sebagai gantinya uji Fisher eksak, ya. Seperti itu. Nah, ini cara menghitung manual expected cell, ya. Jadi dalam uji chi-square 2x2, ini expected cell A ini nilai dari A ditambah B, ya, dikali A ditambah C, ya. Jadi A tambah B nilai ini, total ini, dikali A tambah C, dibagi nilai total seluruh sampel. Nah, ini tadi harus lebih besar daripada 5 expected cell-nya nilainya, ya. Jadi nilai
total A plus B dikali nilai total A plus C dibagi total jumlah sampel semuanya, itu harus lebih besar dari 5 nilainya. Ya. Nah, begitu juga expected cell B-nya. Kalau B itu ya dia A tambah B dikali B tambah D dibagi N. Nah, ini harus lebih besar daripada 5. Kemudian kalau expected cell C ini berarti C tambah D yang ini ya dibagi A tambah C yang ini dikali yang ini ya C tambah D dikali A tambah C dibagi nilai N berapa? Harus lebih besar dari 5. Sedangkan yang D itu C tambah D dikali B tambah D dibagi nilai jumlah total sampel. Ya. Nah, ini harus semuanya lebih besar daripada 5. Kalau dia ada 1 saja, dia ini kurang dari 5 nilainya, berarti itu tidak bisa dipakai uji chi-square ini. Harus diganti dengan uji Fisher. Nah, kalau untuk uji statistik untuk 2 variabel berkaitan, jadi ada 2 variabel yang saling berkait berpasangan, kita menggunakan uji chi-square McNemar. Ya. Nah, data independennya itu adalah data nominal 2 kelompok sama seperti tadi ya. Sedangkan independennya data nominal dari 2 kelompok juga. Ya, kita gunakan uji chi-square McNemar. Nah, ini biasanya adalah uji untuk uji diagnostik ya. Misalkan kita membandingkan antara uji diagnostik fototorak dengan sputum BTA. Ya. Jadi kita mendiagnosis penyakit TB paru dengan menggunakan fototorak dan menggunakan sputum BTA. Ya. Nah, ini kita menggunakan uji chi-square McNemar namanya. Ini biasa digunakan untuk uji diagnostik, ya. Nah, jadi nilai totalnya itu seperti ini, ya. Jadi ada variabel independen dan variabel dependennya. Data nominal 2 kelompok dan data nominal 2 kelompok, ya, independen. Nah, kemudian untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji yang kita gunakan apabila variabel independen kita berupa data nominal, misalkan 2 variabel nominal, obat baru dengan obat standar. Ya. Kemudian variabel dependennya adalah data ordinal 3 kelompok. Jadi data variabel independennya adalah nominal, sedangkan variabel dependennya adalah ordinal. Ya, misalkan kita menguji obat lama dengan obat baru dengan hasil pengobatan, baik cukup atau kurang. Ya. Nah, pertama dipilih dulu uji chi-square 2x3, kemudian baru uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Bagusnya kita gunakan uji chi-square 2x3 dulu. Tetapi kalau ada tadi ya syarat chi-square tidak terpenuhi, dia ada yang 0, ya, kemudian nilai expected cell-nya tadi ada yang kurang dari 5, ya. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan uji chi-square, tapi kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, tapi yang membedakan kalau chi-square 2x2 tadi, semua sel harus 5 ya nilainya. Tetapi kalau uji chi-square 2x3 ya 3x2 ini, nah dia maksimal 20%. Jadi cuma boleh 1 sel yang nilainya itu nilai expected-nya itu kurang dari 5. Kalau dia 2 sel yang ini yang nilai expected-nya kurang dari 5 itu tidak bisa digunakan chi-square ya. Maka kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara menghitung ini ya expected cell sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi kita cara mengukur atau menghitung expected cell-nya. Nah, untuk uji chi-square tabel 3x3 ini kita gunakan untuk
variabel independen berupa data ordinal, ya, yaitu misalkan kelompok pengetahuan baik, cukup, dan kurang. Nah, sedangkan data variabel dependennya itu data ordinal juga, ya, misalkan perilaku baik, cukup, dan kurang, ya. Jadi kedua-duanya variabel independen dan dependen itu ordinal, tapi dia 3 kelompok, ya, dibagi 3. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat pengetahuan baik, cukup, dan kurang dengan perilaku baik, cukup, dan kurang, ya. Maka ini dipilih uji chi-square 3x3, ya. Tetapi apabila syarat uji chi-square 3x3 tidak ada yang tidak terpenuhi, ya, jadi ada salah satu nilainya yang 0, kemudian nilai expected cell-nya, ya, itu kalau yang 3x2 tadi ini, ya, 20%, ini sama maksimal 20% dari jumlah sel, itu tidak boleh kurang dari 5, ya. Di 2 sel ini tidak boleh kurang dari 5, ya. Nah, kalau dia terpenuhi semua syarat-syarat chi-square, maka kita pakai chi-square 3x3. Tetapi apabila chi-square tidak terpenuhi, maka kita gunakan uji kendal, ya, kendal T. Nah, ini contohnya adalah kita melakukan penarikan kesimpulan, ya. Apakah ada perbedaan antara perilaku dengan pengetahuan, ya? Apakah perilaku itu berhubungan dengan pengetahuan? Ya, jadi perilaku kita lihat dari 3 kategori baik, cukup, dan kurang. Sedangkan pengetahuan juga kita bagi jadi 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Apabila dia syarat chi-square 3x3 yang terpenuhi, ya, kita pakai chi-square 3x3. Tetapi kalau tidak terpenuhi, maka kita pakai uji kendal T, ya. Oke, kuliahnya sampai sini. Silakan kalau mau bertanya, silakan. Mohon izin dokter dengan Robi. Ya, Robi, silakan. Ya, silakan Win, nggak apa-apa duluan. Terima kasih Dr. Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, nama saya Pralia. Pertanyaan saya tentang bagaimana dikatakan distribusi itu normal dan datanya homogen. Apakah ada kriteria tertentu atau harus melalui suatu uji, dokter? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Lia. Ya, untuk melakukan uji normalitas dan uji homogenitas kita bisa menggunakan SPSS, ya. Jadi kita bisa masuk ke SPSS untuk menggunakan uji normalitas dan uji ini, ya, normalitas dan homogenitas. Nah, nanti kita akan lakukan juga itu, ya. Nah, jadi syaratnya berbeda dengan nilai p-value, ya. Kalau p-value yang ini uji seperti ini yang parametrik dan parametrik, dia berbeda bermakna kalau kurang dari 0,05. Nah, tetapi uji normalitas dan uji homogenitas dia normal dan homogen kalau dia nilainya P-nya lebih dari 0,05. Kebalikan malah dia, ya. Jadi ada ujinya juga, uji normalitas dan uji homogenitas. Itu ada di SPSS juga, normalitas dan ini, ya, normalitas dan homogeneity. Bisa kita uji dulu. Nah, jadi syarat untuk uji parametrik harus normal dan homogen datanya. Kemudian data tersebut harus diambil secara random, ya. Jadi kalau tidak random tidak bisa kita lakukan uji parametrik. Ujinya kembali ke non parametrik. Tidak terpenuhi dia ininya syaratnya. Begitu Pralia. Jadi kita lakukan uji normalitas dan uji homogenitas dulu di SPSS, ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Mohon izin dokter untuk pertanyaan kedua. Iya. Untuk menyimpulkan bagaimana kalau skalanya itu interval dan rasio, kan untuk normal dan ordinal digunakan non parametrik, tetapi jika untuk yang uji parametrik tidak terpenuhi,
seperti interval sama rasio bisa dilakukan uji statistik non-parametrik ya, dokter? Iya, bisa. Ya. Nah, dia uji yang ini non parametrik kan bisa syarat-syaratnya dia tidak terpenuhi. Walaupun dia datanya data berupa data ini, data data untuk nominal dan ordinal digunakan. Ya. Ya. Ya, kalau nominal dan ordinal dia harus uji non parametrik. Tapi untuk data yang sifatnya rasio dan interval ya, dokter. Interval itu bisa digunakan uji parametrik kalau dia cukup syarat-syarat parametriknya. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi ya terpaksa uji non parametrik juga. Ya, baik, jadi dokter. Pakai alternatif uji alternatif tadi. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lain? Mohon izin, dokter. Ya, silakan. Dengan Robi, dok. Silakan, Robi. Iya, dok. Kelihatannya memang kami harus mengulang-ulang lagi materi yang udah disampaikan dokter ya, dok. Karena memang pertama menarik sekali dan harus diakui bahwa kami kebanyakan belum terbiasa, dok, dengan uji-uji statistik, dok. Jadi ini mohon izin bertanya 3 pertanyaan, boleh, dok? Silakan, Robi. Baik, dok. Yang pertama, dok, tadi masih mirip-mirip dengan apa yang dikatakan Pralia terkait untuk mencari data itu, mengetahui data itu terdistribusi normal atau tidak, dok. Nah itu kami jujur, dok, untuk tes-tesnya itu memang nggak banyak tahu, dok. Setahu Robi itu bisa dengan kurva Bell atau Kolmogorov-Smirnov. Nah tetapi tadi dokter juga menyampaikan bahwa ternyata uji Kolmogorov-Smirnov itu digunakan pada salah satu jenis uji pada non parametrik data ya, gitu, ya, dok. Benar. Nah, itu gimana ya, dok? Itu pertanyaan yang pertama, dokter. Ya, jadi memang uji Kolmogorov-Smirnov itu bisa digunakan untuk uji homogenitas bisa, dan bisa juga digunakan untuk uji non parametrik. Bisa dua-duanya itu digunakan. Nah, tetapi untuk homogenitas dan dan normalitas ya, nilai P-nya harus lebih dari 0,05. Nah, tetapi kalau untuk uji yang ini, uji yang non parametrik, yang Kolmogorov-Smirnov, dia bermakna kalau P-nya kurang dari 0,05. Jadi memang benar, Robi, bisa digunakan Kolmogorov-Smirnov ini untuk uji normalitas juga bisa. Oh, jadi pembacaannya aja yang berbeda ya, dok. Dikatakan normal kan tadi dokter bilang p-value-nya harus lebih dari 0,05. Lebih dari 0,05, kebalikan daripada uji statistiknya. Berarti kalau yang non parametrik, kalau p-value di bawah 0,05, kita katakannya mungkin signifikan gitu ya, dok. Signifikan, ya benar. Baik, dok. Nah, seperti itu. Berikutnya, dok, mohon izin pertanyaan nomor 2. Tadi dokter menyampaikan bahwa salah satu uji di dalam parametrik data itu adalah uji t-test ya, dok. T-test terutama pada small sample size. Dan kalau itu ternyata sample size-nya itu banyak, maka alternatifnya kita bisa gunakan main Whitney test. Nah tadi Robi terbaca, dok, kalau maaf, dok, kalau t-test pada sample size, kalau dia valid, kalau dia tidak valid, kita gunakan uji main Whitney test. Untuk yang small sample size. Nah, kalau untuk yang large sample size, dokter menyampaikan di slide ini itu Z-test kan, dok, Z-test. Nah, yang Robi mau tanyakan, dok, kalau misalnya Z-test ini tidak valid pada large sample size, kita alternatifnya gunakan apa ya, dok? Sama, main Whitney juga, sama-sama main Whitney. Oh, sama-sama main Whitney, dok. Ya, cuma untuk dia lebih akurat lagi, kalau dia syarat parametriknya dia terpenuhi, kita kalau sampelnya besar, kita pilih Z-test karena dia lebih akurat penghitungannya dibandingkan dengan sampel besar kalau kita menggunakan cuma t-test saja. Baik, dok. Jadi spesifik untuk sampel besar lebih dari 300 ya, itu pakai Z-test bagusnya. Baik, dok. Kalau dia tidak mencukupi ya syarat uji parametrik semuanya, baik Z-test ataupun t-test,
itu pakai uji Mann-Whitney alternatifnya. Baik, yang untuk large maupun yang small sample size jadi ya dok. Ya, sama. Mohon izin dok, berikutnya yang terakhir dok. Ya. Tadi terkait pengambilan sampel kan dok, bahwa salah satu syarat dikatakan kita bisa menggunakan uji yang dalam parametrik adalah sampelnya harus dilakukan randomisasi. Randomisasi, ya. Ya dok. Nah, ini menarik buat saya dok. Yang mau saya tanyakan itu, tadi kan dokter ada sampaikan contohnya adalah misalnya merokok dengan tidak merokok menjadi misalnya ronsennya baik atau tidak baik gitu ya dok. Nah untuk mengambil misalnya ada 60 orang sampel yang punya riwayat merokok dengan 60 orang sampel yang tidak merokok dok. Apakah ini bisa dilakukan randomisasi? Kalau misalnya bisa dok, seperti apa ya dok kira-kira teknik pengambilan randomisasinya dok? Ya, kita bisa ini ya, teknik randomisasi kita bisa tentukan waktunya ya atau lokasinya. Misalkan kita mau random di Fakultas Kedokteran Unila. Ya, kita kan nggak tahu itu. Kita kan nggak tahu siapa yang merokok, siapa yang enggak ya, siapa yang kena COVID atau enggak gitu ya. Nah, jadi kita langsung melakukan ini. Jadi kita minta semua data dari fakultas, data mahasiswa dan data pegawai, dosen. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam suatu populasi, ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengukuran jumlah sampel size, nah kita akan dapat dari sejumlah populasi tersebut berapa sampel yang kita rasakan cukup representatif untuk kita lakukan pengujian, ya. Nah, kemudian misalkan dari 1.000 orang jumlah sampelnya cukup 200 orang. Nah, berarti kita random dari 1.000 nama itu kita ambil 200 orang secara acak. Seperti itu, Robi. Bisa nggak dok itu dikatakan sebagai apa ya dok, pengambilan sampel dengan single blind apa gitu dok? Enggak, itu kan random namanya, ya. Jadi kalau random itu ya kita ambil secara acak, ya. Nah, random itu kan macam-macam. Ada yang simple random sampling, itu simple, sederhana. Ada yang stratified, yang bertingkat. Ada yang cluster. Nah, itu macam-macam lagi. Ya. Tapi kalau yang tadi kita ambil dari Fakultas Kedokteran ada 1.000 orang, ternyata dari rumus besaran sampelnya cuma 200 sudah cukup. Jadi kita tidak perlu memeriksa 1.000 orang, cuma periksa 200 orang saja sudah mewakili. Ya. Nah, kita lakukan simple random sampling. Jadi kita bisa pakai sistem dadu ya, atau pakai pakai angka ya. Nah, pakai tabel juga mungkin boleh itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dilakukan pengambilan sampel secara acak. Itu simple random sampling namanya. Tapi kalau dia bertingkat ya, misalkan kita mau melakukan penelitian di 20 SD di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian di 20 SD itu kan ada terbagi dalam kecamatan-kecamatan ya. Beberapa kecamatan kita ambil, nah itu namanya klaster nanti. Beda-beda lagi cara samplingnya. Tapi tetap random. Tapi ada yang simple, ada yang cluster, ada yang lain-lain. Seperti itu. Nah, syarat dari uji parametrik ini random sampling. Harus acak dia. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter, penjelasannya. Sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Jadi secara ideal ya kita kalau di proposal ya harus ujinya yang parametrik ya. Karena ini ujinya lebih sahih ya, lebih bisa dipercaya dibandingkan uji non parametrik. Nah, tetapi kalau nanti setelah datanya didapat ya, kita mendapatkan data yang tidak normal ya, atau dia datanya tidak homogen, baru kita lakukan uji alternatif dari uji parametriknya ya. Jadi kalau dites kita tidak mencukupi syaratnya, kita ujikan uji Mann-Whitney ya. Kalau yang dites berpasangan Wilcoxon gitu ya, alternatifnya ANOVA, alternatifnya Kurzweil-Wallis ya. Nah, tadi Kurzweil-Wallis ini juga bisa dipakai untuk uji
normalitas ya, bisa ya. Kemudian Pearson correlation, kalau kita tidak memenuhi, kita bisa gunakan uji non parametriknya berupa Spearman rank correlation. Nah, jadi biasanya untuk tesis, untuk disertasi di bidang ilmu kita kedokteran ini pakai inilah biasanya. Untuk yang memerlukan hipotesis, tetapi kalau penelitian-penelitian yang tidak memerlukan hipotesis ya tidak perlu. Jadi ini untuk membuktikan hipotesis itu diterima atau ditolak saja. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Dimas? Cukup dokter. Mungkin saya mau konfirmasi sedikit dokter. Untuk yang uji distribusi normal itu dokter, kan setahu saya itu ada 2 dokter, yang Kolmogorov-Smirnov sama Safirovic ya dokter. Ya. Yang diambil itu itu berdasarkan jumlah sampelnya. Kalau dia banyak, ada yang pakai ini ya, Kolmogorov ya, berdasarkan jumlah sampelnya itu. Jadi ada yang jumlah sampel lebih dari 30, ada yang lebih dari 50, ada yang kurang dari 50 kalau nggak salah. Jadi kita berdasarkan jumlah sampelnya. Kalau besar, yang mana kita ambil, kalau kecil, yang mana kita ambil. Berarti untuk yang Kolmogorov itu ya dokter, ya, untuk sampel yang lebih besar ya dokter? Ya, lebih besar. Kolmogorov. Makasih dokter. Sama-sama. David, ada pertanyaan? Untuk saat ini cukup dokter. Cukup ya. Rizky? Ya, dokter. Sementara cukup dokter. Cukup. Elman? Cukup dokter. Adi? Cukup dokter, tadi mau nanya tapi sudah diambil sama dokter Robi sepertinya pertanyaannya. Alhamdulillah sudah jelas semua ya. Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Ya, ke depan ya kalau ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan waktu kita bertemu ya. Mungkin ya. Nah, kita tutup. Nah, sampai di sini dulu kuliahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Menambah semangat kita ya untuk semakin banyak beramal soleh. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak ya. Banyak dok. Terima kasih dokter. Ya, dokter.